Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama kita menaikkan pujian With All I Am. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai saat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua adalah karena berkat dan kasih-Nya yang melimpah di dalam hidup kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah
Pembahasan ibadah kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengakui kesalahan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian. Kehendak Tuhan jadikanlah. Kehendak Tuhan jadikanlah. Ku tanah liat, kau penjuna. Bentuklah aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah. Tilik hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati dan pimpin kami melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 hingga 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk pencegahan COVID dan varian barunya. Kiranya hal ini bisa dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan aparat keamanan. Kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan hikmat dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk masyarakat agar mereka mampu untuk menaati dan mematuhi peraturan yang ada. Kami juga pada kesempatan ini ingin berdoa untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian maupun yang sedang menghadapi ujian. Berikan mereka hikmat dalam mengerjakan tugas mereka dan ujian mereka sehingga mereka mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Inilah doa doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Latman. Kepada Pendeta Latman kami persilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya melalui terang kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pemahaman yang benar mengenai Pentakosta, mengenai Roh Kudus, sehingga kami benar di dalam memperingatinya dan benar pula di dalam meresponinya. Dengar doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita, yang pertama Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, lalu kita melanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan ini
saya akan mengulang kembali akan 6 soal ataupun 6 kuis yang pernah saya sampaikan kepada saudara-saudari beberapa waktu yang lalu. Semoga kita masih mengingatnya, yaitu 6 soal yang dijawab dengan benar atau salah. Siap? Mari kita memperhatikannya dan silakan menjawabnya ataupun memilihnya di dalam hati masing-masing. Siap? Yang pertama, orang percaya ada kemungkinan belum memiliki Roh Kudus. Benar atau salah? Yang kedua, orang percaya harus berusaha memperoleh baptisan Roh Kudus. Benar atau salah? Yang ketiga, baptisan Roh Kudus sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Benar atau salah? Yang keempat, yang melakukan baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sendiri. Benar atau salah? 5. Satu-satunya tanda kepenuhan Roh adalah berbahasa roh. Benar atau salah? Yang keenam, yang terakhir, pendeta dapat melakukan baptisan Roh Kudus. Benar atau salah? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Dan besar harapan saya, tidak ada yang keliru ya di dalam menjawab akan 6 soal atau 6 kuis barusan. Saudara tahu, 6 soal atau 6 kuis tadi, jawabannya adalah S. Semuanya salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuis yang semacam ini sangat baik untuk diulang-ulang di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Ya, karena ini adalah sesuatu yang mendasar, yang ada kaitannya dengan Roh Kudus. Artinya setiap kita mesti mantap dengan 6 kuis ini. Jangan sampai kita salah paham perihal daripada Roh Kudus. Karena di luar sana, saudara-saudara, masih banyak diskusi-diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai Roh Kudus. Jadi kalau bukan kita, saudara-saudara, lalu siapa lagi yang akan menjawab dan menjelaskannya kepada orang-orang? Janganlah kita melulu itu berlindung di balik pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan. Karena bagaimanapun, setiap orang Kristen itu bertanggung jawab di dalam menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai Roh Kudus. Dan khususnya hari ini yang menjelaskan mengenai peristiwa Pentakosta yang dimana orang-orang Kristen rayakan hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menilik peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul yang kedua itu, maka kita bisa menjelaskan bahwa Pentakosta itu sebenarnya merupakan penggenapan akan janji Kristus dan sekaligus merupakan ketangguhan gereja. Inilah yang kita syukuri dan rayakan hari ini, saudara-saudara. Jadi satu peristiwa yang sebenarnya menyatakan bukti kasih Kristus kepada gerejanya dan sekaligus adalah bukti bahwa kehendak Kristus gereja itu mesti berdiri di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Sebab seandainya, saudara-saudara, Pentakosta itu tidak ada, Roh Kudus itu tidak dicurahkan, maka tidak ada yang namanya gereja Kristen hari ini. Pentakosta itu adalah tiang. Pentakosta itu adalah tonggak daripada berdirinya gereja Tuhan. Jadi mestinya, saudara-saudara, di dalam mendekati akan Kisah Rasul pasal yang kedua ini, saudara-saudara, denyut ataupun bukti seperti inilah yang mestinya kita bisa rasa dan lihat. Bukan malah debat ataupun konflik. Karena memang sudah tak terhitung, saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen itu kemudian berdebat ataupun bertikai di dalam mendekati akan Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta, saudara-saudara, itu menyatakan akan kasih Kristus bagi gerejanya, sekaligus menyatakan akan ketangguhan yang dimiliki oleh gereja. Karena Roh berdiam di dalam kehidupan gereja,
yaitu manusia gerejanya. Jadi bukan gedungnya yang bisa roboh itu, tetapi saudara-saudara berdiam di dalam diri kita, pengikut-pengikut daripada Kristus Tuhan. Sehingga saudara-saudara, inilah yang mestinya menyebabkan orang-orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan sukacita dan optimis. COVID-19 memang itu masih ada, saudara-saudara. Tetapi kita tetap sukacita dan optimis bahwa Tuhan tetap memakai gerejanya yang bersama rohnya itu, saudara-saudara, untuk menyatakan kasih dan kehendaknya di bumi ini. Selama Yesus belum datang kedua kali, gereja tetap jalan, tetap mengerjakan apa yang menjadi fungsi gereja. Gereja, saudara-saudara, jangan mau dibohongi, jangan mau diperdaya oleh setan. Ya, untuk apa? Untuk berhenti hanya karena keadaan-keadaan, hanya karena intimidasi, hanya karena adanya aniaya, hanya karena adanya COVID dan lain sebagainya. Roh saudara telah berdiam di dalam diri kita. Pertanda sebenarnya gereja itu punya kuasa dan hikmat. Akan ada solusi ilahi di dalam tiap persoalan, di dalam tiap badai, di dalam tiap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Karena itu saudara, mari kita mestinya optimis. Mari kita senantiasa sukacita, saudara, dan menjadi OKB. Apa itu OKB? Orang Kristen yang beriman di tengah-tengah segala keadaan dan teristimewa, saudara, di dalam keadaan-keadaan hidup yang sulit dan yang menantang seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu telah tercurah satu kali untuk selamanya, dan ia berdiam permanen di dalam kehidupan orang percaya. Kita sesungguhnya adalah gereja yang kuat dan penuh hikmat. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kita dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran yang salah berkenaan dengan Roh Kudus. Saudara, strategi iblis di dalam melumpuhkan kekristenan kita bukan hanya lewat penderitaan, tetapi bisa juga di dalam kita salah mengerti kebenaran dan ikut akan ajaran yang salah. Dan inilah yang sebenarnya yang menjadi konklusi yang benar berkenaan dengan Roh Kudus, atau apa yang kita peringati hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, bahwa Pentakosta tak perlu diulangi. Jadi doa atau puasa demi mengulang Pentakosta itu adalah doa dan puasa yang salah. Pendeta manapun di zaman ini tidak boleh melakukan baptisan Roh Kudus, hanya boleh baptisan air. Sesungguhnya, saudara-saudara, Yesuslah yang melakukan baptisan Roh Kudus untuk kita. Dan yang ketiga, baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena baptisan Roh sekali terjadi, yaitu kita terima saat kita percaya kepada Kristus. Sedangkan kepenuhan Roh terjadinya berulang-ulang sejauh mana penyerahan kita kepada Allah. Dan perlu diingat pula, tidak setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus mutlak berbahasa roh. Karena dipenuhi Roh Kudus dapat bercirikan seperti keberanian bersaksi, memberitakan firman Tuhan, melayani, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau kemudian ada perbedaan, saudara, atau ada kesalahpahaman mengenai hal-hal ini? Saudara, yang perlu kita lakukan, kita tetap bijak, kita tetap sabar, saudara. Bila kita diperkenan menuntun, tuntun. Tapi kalau kemudian ditolak, ya tetap berdoa, saudara. Karena kita percaya bahwa yang bisa menembus hati seseorang adalah Roh Kudus. Yang bisa mengubah hati seseorang, siapa? Roh Kudus. Lalu yang bisa menuntun seseorang kepada kebenaran, siapa? Lagi-lagi adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, sebenarnya itu juga merupakan konfirmasi yang kuat bagi kita
bahwa kita adalah saksi yang efektif. Dan inilah yang mestinya menjadi passion kita, saudara-saudara. Aku adalah saksi, engkau adalah saksi. Kita semua ini adalah saksi, saudara-saudara. Jadi bukan soal siapa yang bisa berbahasa roh dan siapa yang tidak. Yang berbahasa roh, oh Kristen level atas. Yang tidak bisa berbahasa roh, Kristen level bawah. Dan kalau ini yang terjadi, saudara-saudara, inilah yang menyebabkan kemudian orang-orang Kristen itu jatuh di dalam saling pamer, saling meledek, saling menghina. Saudara perhatikan ayat 11b. Dikatakan di sana, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, dari ayat ini terlihat, saudara, bahasa itu adalah bahasa yang kemudian bisa dimengerti. Jadi bukan yang tidak bisa dimengerti, saudara. Bukan. Itu sebabnya di sana ada penyebutan, misalnya bahasa Partia, Media, Elam dan sebagainya. Itu sama dengan dalam konteks kita, saudara, hari ini. Ya, bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Jadi yang ngerti bahasa Indonesia, berbicara kepadanya dengan bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Inggris, Mandarin, ya silakan berbahasa dengan mereka atau bercakap-cakap dengan mereka, yaitu bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Dan dengan bahasa masing-masing itulah yang kemudian bisa menjadi alat di dalam menyampaikan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti pada keajaiban Pentakosta pertama. Kita harus melanjutkan akan tujuan daripada Pentakosta, yaitu Injil harus diberitakan. Bahkan saudara-saudara, dengan tujuan yang seperti inilah yang akan terus menyemangati kita bahwa sesungguhnya kekristenan kita ada untuk memuliakan Tuhan dalam mengabarkan akan Injil Tuhan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-13, saudara. Dikatakan di sana, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara tahu, kalau kita tidak punya tujuan, kalau Pentakosta itu tidak ada tujuan, maka sindiran ataupun gosip sudah akan menghentikan para rasul, para murid pada waktu itu untuk mengabarkan akan Injil Tuhan. Tetapi saudara, karena mereka mengerti ya bahwa Pentakosta itu ada tujuan, yakni memberitakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka lihat ayat yang ke-14, kesaksian Petrus ya tetap jalan. Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat dan ribuan jiwa lagi terus bertambah mengalami pertobatan pada zaman rasul. Dan buah-buahnya, saudara-saudara, itu terus berlanjut sampai kepada daerah kita masing-masing, yaitu engkau dan saya mendengar Injil, lalu kemudian diselamatkan. Bila kita mengerti, saudara-saudara, bahwa roh Pentakosta itu ada di dalam diri kita, maka semenjak itulah itu yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita, yakni mengabarkan akan Injil. Sesungguhnya bila tujuan ini sedemikian jelas bagi kita, maka yakinlah sindiran dan gosip tidak akan berdampak apa-apa bagi kita. Malah makin disindir, makin digosipin, memperteguh iman kita untuk terus mengabarkan Injil, mengabarkan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya perenungan firman Tuhan ini akan terus meneguhkan kami di dalam memberitakan akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, mengabarkan akan Injil Tuhan seperti para rasul-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Telah tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian Api Zaman. Bersama-sama kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya hal ini bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Gatman. Kepada Pendeta Gatman, kami persilakan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Amin.
selamat hari Minggu, dan selamat berkarya.